Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tema sufisme dan modern dalam Islam. Tema ini berdasarkan artikel yang ditulis oleh Martin van Bennesen sama Julia Howell ya, di dalam buku Urban Sufism, kalau teman-teman juga memperhatikan dan baca di buku itu. Menurut keduanya, pertama ada hal yang bersifat problematik ketika membahas atau menyebut Islam yang diperlawankan dengan Barat. Karena Islam ini sebagai agama, nama identitas agama, sedangkan Barat bukanlah agama tetapi nama suatu wilayah. Kemudian yang kedua, modernitas yang dihembuskan oleh Barat ini dianggap mengancam tradisi Islam. Islam bahkan dianggap tidak mampu merespon perkembangan zaman, sehingga seringkali muncul reaksi ekstrim terhadap Barat seperti pada kasus terorisme atau paham radikalisme atau kelompok radikal dan lain-lain. Barat dalam hal ini modernitas itu identik dengan dominasi pengetahuan yang di dalam istilah Max Weber itu disebut bentuk-bentuk sosial rasional. Agama dalam hal ini sufisme dianggap sebagai objek pengalaman yang tidak rasional, dianggap pengalaman yang tidak masuk akal, bertentangan dengan prinsip-prinsip modernitas. Sufisme bahkan di dalam Islam itu sendiri kita tahu itu menjadi objek kritik dari kelompok pembaharu. Misalnya kita mengenal dari kalangan Wahabi yang tidak setuju dengan praktek-praktek dan pemikiran tasawuf. Kemudian pada masa berikutnya, sejak perang Timur Tengah tahun 1967 itu kita tahu mengenal gerakan fundamentalisme. Fundamentalisme ini menentang dua kutub sekaligus. Yang pertama adalah Barat, modernitas, dan yang kedua adalah tradisi sufisme. Lalu kemudian bagaimana nasib tasawuf? Dalam hal ini katakanlah misalnya tarekat. Tarekat ini sebagaimana hasil studi atau kajian oleh sarjana-sarjana Barat sendiri di buku itu ya, tidaklah bisa punah dan bahkan sampai hari ini masih terus eksis dan ada ya. Tetapi sebaliknya tumbuh berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia, apalagi di Indonesia juga sangat banyak. Kata Al-Birri mengatakan tarekat di banyak tempat tetap menarik masyarakat yang bodoh, tetapi tidak satupun orang yang terdidik peduli mendukung mereka. Ini kata Al-Birri. Sufisme mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bahkan telah menjelma menjadi kekuatan yang sangat besar seperti gerakan anti kolonialisme di banyak negara, kita tahu itu. Kemudian yang kedua, penggunaan media online hari ini itu menjadi sarana penyampai ajaran-ajaran sufisme seperti yang mudah kita temukan dalam media sosial Facebook, kemudian IG, Instagram, banyak bertebaran narasi-narasi yang bercorak sufistik atau poster, flyer dan seterusnya. Di Barat ada beberapa tipologi sufisme menurut Martin sama Julia Howell itu. Tipologi yang pertama dia menyebutkan ada istilah sufisme hibrida. Sufisme hibrida ini memperlihatkan kaitan erat dengan sumber dan kandungan Islam yang kemudian dikontekstualisasikan dengan lingkungan sosial, kultural, dan juga spiritual Barat tertentu. Yang kedua, ada yang dikenal atau dia menyebutnya sebagai sufisme perennial, yaitu kelompok sufistik yang dekat kepada gagasan bahwa kebenaran yang berlaku abadi itu merupakan kerangka dasar dari seluruh agama. Dan yang terakhir, sufisme transplant, yaitu kelompok sufistik yang tetap bertahan dengan tasawuf yang asli dalam tanda kutip, yang dibawa kaum muslim ke wilayah diaspora dari negara asalnya masing-masing. Jadi kalau kita menemukan ada tasawuf, ada tarekat di berbagai macam negara, itu persis seperti yang diajarkan pada masa-masa lalu. Tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan. Kalaupun terjadi itu sangat sedikit. Inilah beberapa hal terkait dengan tema sufisme dan kemodernan di dalam tradisi Islam.
Nanti kita lanjut dalam diskusi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.